terpikir gini, kan kalau misalnya gue baca nanti gue akan ada masa di mana gue pensiun. Nah gue bingung gimana ya cara gue melanjutkan keahlian gue ini, sedangkan gue udah pensiun. Wah, jawaban yang dibutuhkan setiap orang itu berat itu, makanya gue merokok. Sebenarnya nggak berat sih. Gue minum deh. Gue ngapain ya? Gue ngapain? Dengerin aja Ada dua jawaban. obrolan gue. Ada dua jawaban yang begitu. Ada dua jawaban yang begitu. Ya. Misalkan kita lo ahli di dunia acting dan lo ngetop, lo terkenal, yang harus lo jangan lupakan adalah memanage uang. Karena ada saatnya lo berhenti. Itu kalau untuk hidup. Jadi yang lo harus lakukan mengatur keuangan selama lo di atas, supaya kelaknya nanti kalau lo udah berhenti, lo tetap punya tabungan. Nah itu kadang dilupakan, itu secara materi kan, secara untuk makan minum. Tapi kalau secara bagaimana supaya ilmu acting itu ini tidak hilang begitu aja ketika kita berhenti. Ya mungkin lo buka sekolah acting, atau lo ajarin temanmu, cerita sama temanmu, biar temanmu tuh nanti bisa yang sama sudah acting gitu. Jangan yang nggak sudah acting, cari sahabat, cari teman, cari orang di sekitar yang suka juga dengan acting. Nah lo kasih tahu aja lo ajarin. Intinya itulah maksudnya saya berbagi ilmu. Nah jadi secara ekonomi lo harus mengatur uangmu, secara ilmu yang lo punya ya lo cari orang yang suka di duniamu juga. Kenapa banyak orang-orang hebat yang akhirnya hilang begitu aja? Ya, karena kadang nggak ada ruang untuk mengajarkan apa yang dia bisa. Kalau di luar sana orang-orang hebat yang udah nggak bekerja di bidangnya tuh dihargai, malah lebih kaya loh hidupnya daripada sebelum dia kerja, daripada saat dia kerja. Aku pernah nanya tuh waktu di Bunaken tuh, ada bule-bule tua-tua kan, terus senang lah hidupnya, makan apalah pokoknya di pantai. Aku tanya temanku, kenapa itu, duit dari mana? Oh itu duit hasil penghargaan atau royalti atau apa dari kerjaan. Kalau di kita ini celakanya tuh kalau udah berhenti hilang, dilihat juga enggak. Siapa yang mengharumkan Indonesia dulu di olahraga? Elias Pikal. Kemana dia? Saya kalau udah pensiun Sudah pensiun sudah. Nggak ada. Salah ngomong begini mungkin bagi sebagian orang. Ya. Nanti kalaupun dia muncul karena pada saat itu ada acara apa, Ya. kan gitu. Makanya selalu ada ketakutan tuh kalau misalkan mayoritas itu pasti ada ketakutan ketika detik-detik mau pensiun kerja di bidangnya, pasti ada ketakutan. Karena setelah itu pasti nggak dilihat dan dipandang lagi. Nah, kalau di luar sana tuh ada kan bahasa penghargaan karena pengabdiannya terhadap negara, benar nggak? Setahu aku ada. Makanya mereka walaupun sudah nggak bekerja lagi, tetap aja berwibawa. Nah
kalau kita jangankan menghargai orang-orang yang hebat. Kalau bisa orang-orang hebat tuh Jasanya sehebat-hebatnya dibayar pun sebatas. ya, Ini memajukan bangsa. hebat ini, malah dicari cara biar dia nggak hebat. Gimana mau dihargai ketika dia berhenti dari kehebatan, berhenti dari kerjaan? Dia lagi di atas pun dan dia benar-benar berguna pun dicari cara biar berhenti. Kan gitu kan? Di luar sana enggak. Di luar sana enggak. Kita tuh kelemahan kita tuh menurutku mayoritas kita di Indonesia ini kurang rasa menghargai, saling menghargai. Buat sesuatu gitu, benar nggak? Misalkan kan lo bintang film, dia mau buat film, Yepi, pasti Yepi ngomong, lo kenal dekat nggak sama Billy? Wah, nomor 1 itu. Kenapa ya? Jadi gini mas bro, kalau lo kenal dekat, Iya. yang tadinya 10.000 bisa jadi 4.500. Iya. Setiap mau menggunakan keahlian orang, selalu pakai link, cari orang dalam, biar murah. Kan? Nah kalau di luar sana tuh enggak. Di film aja, misalkan ada misi apa, nggak ngomongin duit, ini separuh dulu. Selesai kerjaanmu, ku lengkapkan separuhnya, ku tambahi lagi. Ini tiket pesawat, kalau nginap di hotel ini, itu kan di luar. Kalau di kita, ya gue minta tolong, cuma kan dananya terbatas. Ya itu mencari pahala lah. Memang kita perlu saling peduli antar sesama. Padahal tujuannya biar murah. Aku juga begitu kalau orang curhat. Padahal yang dia tanya, Peri, gue mesti bercerai atau meneruskan pernikahan ini? Nah tuh, kan itu beban mental buat gue. Gue bilang teruskan, tapi yang gue lihat harus bercerai. Gue bilang bercerai, gimana kalau salah? Tapi aku lagi susah ya. Bapakmu kan dulu waktu lo masih kecil famili sama gue ini. Jadi udah saat itu. Kalaupun aku ngomong, ya tergantung bayarannya. Ini kan keputusan penting. Kalau lihatmu kan dari Tuhan, kalau mesti lillahi ta'ala. Kalau gue lillahi ta'ala terus gue makan apa? Aku kerjakan keahlianku ini karena Engkau ya Allah. Tapi salahkah kalau aku cari uang dari kerjaanku ini karena aku perlu makan? Setiap ada orang minta tolong ke gue, aku ini sesak napas bukan senang. Karena takutnya ketika ngomongin duit, nah itu mulai bermasalah tuh. Jadi ketika kalau tidak ku tolong ini pekerjaanku, ku tolong pun aku ini berat gak ngomong. Nah, seperti di kerjaan, kan itu aja udah salah. Tapi luar tuh enggak. Ini jujur aja nih ya, nggak pernah gue lolos casting kalau gue ucuk-ucuk datang sendiri. Iya. Nah, ya nanti kan maksudnya. Selalu jawabannya itu ya kan kita butuh uang. Kenapa mesti untung banyak? Kita kan punya anak punya masa depan. Iya, aku pun begitu, tapi mbok gentle gitu. Mbok objektif, mbok ya rasional gitu. Tapi memang kalau nyari kerjaan link itu penting kan? Ya penting, tapi penting sebanget link. Tapi bukan karena link itu terus jadi Tidak menghargai. iya, jadi memanfaatkan. Karena kalau aku dibantu oleh
Kalau aku dibantu oleh Yepi untuk mengajakmu, walaupun Yepi nggak ngomong dibayar, nanti aku akan tahu terima kasih kan seharusnya. Nah, kadang-kadang aku butuh Yepi itu biar lo murah, itu yang salah. Sekarang aku tanya misalkan, lo diajak main film itu, yang ngajak mau main film terus terang jujur sejujur-jujurnya, wah sebenarnya dana film ini murah, nggak ada. Tapi lo tahu bahwa itu jujur, pasti lo nggak ngotot kan dengan harga. Nah, yang bikin lo kesal itu kan ada, ya kayak gue lah. Oh, dia ngajak ini biar nggak dibayar, nah itu yang buat aku kesal tuh. Kita ini nggak jahat sih, tapi licik. Jahat enggak? Jahat deh daripada yang jahat. Jahat enggak? Sopan santun, lemah lembut, ngomong kasar, nanti dihukum, tapi hatinya licik. Jadi berlemah lembut untuk kelicikan.